Oke guys, kita fight sama dia. Nice. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. So di konten kali ini teman-teman saya bakal bikin gameplay dari dua defender guys ya. Dua defender yang badak, yang tebel banget tapi sempet terlupakan guys ya, gara-gara perubahan meta, kehadiran char-char baru guys, yaitu Yongarp sama Uroge guys ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, Yongarp saya itu pakai set medal kayak gini ya. Kalian udah pernah lihat juga, ini set medal lamanya guys ya. Belum saya rubah-rubah guys ya. Itu defense-nya itu, bentar, mungkin saya kasih lihat dulu ya, karena mungkin ada yang belum pernah lihat sama sekali gitu. Ini set medalnya guys ya. Jadi saya kasih increase damage sama Luffy, medalnya Luffy Nightmare. Saya kasih Luffy Oni sama Nico Robin Happy Holiday. Ini Nico Robin Happy Holiday ini fungsinya reduce damage guys ya, sama Luffy Oni juga reduce damage gitu, pengurangan damage kalau misalnya kita berada di area bendera tim gitu. Kalau Luffy Nightmare itu damage kita akan meningkat kalau misalnya kita ada di area bendera tim. Nah, untuk Uroge-nya sendiri teman-teman, saya pakai set medal full defense-nya gitu guys ya, full defense gitu ya, set medal Na'vi guys ya. Dan ini jangan diikutin guys ya, ini karena memang ya cuman ikut apa ya, random gitu, ngambil yang penting set medal Na'vi gitu. Makanya defense-nya ini masih 539 gitu guys ya. Ada critical pula, itu ngapain coba guys ya? Emang harusnya dikumpulin ke defense semua guys ya, tapi karena emang ngambilnya itu medal yang penting, medal Na'vi aja gitu, makanya belum benar-benar dibuat secara khusus juga sih untuk Uroge guys ya. Dan di sini teman-teman saya supportnya itu 150,6% guys ya. Oke guys, langsung aja kita menuju ke gameplaynya, ke matchnya guys ya. Kita push league battle menggunakan dua cara ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke match pertama guys ya. Di tim kita, buset guys, defender semua di early guys. Mereka nggak mau ini guys ya, mau ngalah gitu. Kita ketemu si Sui Akainu dan ini sih dari segi line up untuk di early kayak gini musuh lebih gila guys ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita punya siapa, Frankie Shogun sama Kid ya sih, yang bisa counter Akainu gitu. Ini 4 defender semua cuy. Oke guys, kita fight sama dia. Nice. Kita fight sama Prime Rally guys ya. Amai banget dia guys ya, dia terlalu naik tuh. Harusnya dia unggul secara elemen guys ya, tapi kenapa dia? Sekarang cuy. Sekarang cuy. Dia belum bisa mainin trade-nya guys ya. Dia belum bisa mainin trade Prime Relic cuy. Nice ya, kita dapat tuh. Ya. Itu salah satu resiko sih kalau ngambil bendera di awal-awal, padahal udah dijagain sama, bukan dijagain sih, tapi udah ada yang mau ngambil juga gitu guys ya. Pas kalian selesai mau ngambil, bisa diserang balik kayak gitu. Tapi tergantung playernya juga sih. Kalau playernya nggak tahu timing nyerangnya, waduh, mereka bisa dapat nih. Mereka lagi boost coy, of course mereka bisa dapat tuh. Nggak bisa sih, kalian lihat gak sih? Walaupun mereka lagi boost, tapi damage yang mereka nggak kasih itu nggak ada cuy. Ini saya pakai medal full reduce damage semua sama si Uroge guys ya. Gitu. Harusnya untuk cara-cara yang kayak mereka nggak ada sih, nggak berasa sih. Bahkan untuk Prime Relic sendiri tadi nggak terlalu gimana damage-nya guys ya. Padahal dia menang secara elemen loh. Emang ngaruh ya bang kalau menang secara elemen? Setahu saya ngaruh. Aduh, ini gara-gara ngobrol guys ya. Bentar, dia punya skill counter, saya udah nggak perhatiin cuy. Ngaruh guys ya secara elemen. Kalau saya suka beda-bedain gitu. Nah, kalau suka saya perhatikan gitu, kalau kita menang secara elemen, damage yang kita kasih juga jauh lebih kuat ya guys ya. Nah, ini untuk cara yang kalian yang pemula aja gitu. Kalau saya perhatiin gitu ya, kalau saya ngasih damage cuy. Oke, kita bakal fight sama Zoro. Makanya di support ada yang kayak gitu guys ya. Kalau saat kamu menghadapi di tag efek support ada kayak gitu. Saat kamu menghadapi musuh yang sama elemen, atau yang elemennya lebih unggul dari kamu, aduh gagal fight terus yo, gagal yang elemennya kelemahan kamu bakal dapat pengurangan cooldown sekian gitu. Itu dengan kata lain bahwa pengaruh banget gitu. Sorry bro, itu pengaruh banget berarti guys ya. Bentar, kita ambil dulu tumpengnya cuy. Mana dia? Nice.
Masih nice sekali. Amai ini Koto. Lalu amai dia guys. Oh ternyata di tim kita ada Prime Relic juga ya, saya udah nggak sadar. Udah menang guys ya, udah menang dan ya itu guys ya, kita harus mengintimidasi mereka sampai di sana. Harusnya kita yang MVP. Kenapa bukan kita yang MVP Bambang? Bisa-bisanya dia yang MVP guys ya. Emang dia berapa sih? Karena total skor saya itu 7.000 lebih loh. Nice. Oke guys, jadi yang MVP ini Secret Onigashima karena dia 7 kill guys ya, walaupun satu kali ngambil bendera gitu ya. Ini pasti akibat dia fight sama Akainu nih guys ya, pasti dia yang MVP gara-gara itu guys ya. Oh ya, langsung aja kita masuk ke match kedua guys ya. Saya 2 kill dan 3 kali ngambil bendera guys ya untuk di match ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke match kedua guys ya. Oke, di tim kita ada 2 defender, ada 1 attacker, oh 1 runner guys ya, ini boleh lah. Oke, di tim musuh juga ada Big Mom, medalnya ngeri cuy ya guys ya, itu medal event lama loh guys ya. Itu mau menandakan bahwa dia suhu guys ya. Ada bocil kematian juga guys ya, jadi tapi sih kalau dilihat dia secara line up gini guys ya, harusnya kita lebih unggul ya guys ya. Gimana tim kita aja, kenapa Joro dressnya kayak gitu boy? Nice. Tadi pondohonya nggak jelas cuy. Oke, jadi di treasure apa ini? Treasure treasure B ada pertarungan antara ini. Pertarungan antara Lauder Sosa Lauder Sosa versus Hindarin Ford. Aduh. Kalau kena dia guys ya, kalau itu kena coy bisa berapa 10.000 damage gitu harusnya sih guys ya. Waduh, kita aja kena efek slow-nya guys ya. Kita kena efek slow guys ya. Aduh, nggak apa-apa gitu, karena dia bukan defender yang apa ya, jalannya itu lama banget itu. Nah itu guys salah satu uniknya sih gitu guys ya. Jadi kalau dia buat down musuh kayak gitu, dia bisa dapat recovery HP juga guys ya, seperti yang kalian lihat tadi ya, efek killingnya gitu. Dan ini saya ngasih lihat ya, bukan siapa tahu sih, tapi emang banyak banget yang masih baru download juga dan baru jadi subscriber. Aduh, kalau nggak ada skill dodging tadi guys ya, yang baru jadi subscriber saya gitu guys ya, yang masih bermain. Jadi saya ngasih lihat ke kalian bahwasanya mereka ini adalah defender iya, yang Garp ini salah satu defender yang sakit banget sih. Jadi dia itu bukan cuma base defense tapi juga base attack juga gitu. Hanya saja Yonggarp ini sempat terpinggirkan gara-gara kehadirannya Kit Onigashima ya guys ya, yang lebih efektif untuk bisa nge-counter Akainu gitu. Kalau Yonggarp ini nggak punya skill-skillnya, itu nggak bisa nge-counter Akainu cuy ya. Tapi kalau misalnya Akainu nggak skill 2, kalau mau adu fight bisa guys ya. Saya pede gitu, Akainu Max versus Yonggarp Max. Kalau mau ini asal jangan pakai skill 2 gitu. Nah kayak gitu tuh, kalau dia nggak skill 2 kayak gini kita bisa sih guys. Kita bisa bunuh sih. Makan tuh 8.000 damage kan guys ya. Seperti yang saya bilang barusan gitu guys ya. Kalau dia nggak pakai skill 2 mah kita bisa pede nge-kill dia. Mah kalau dia pakai skill 2 ya ampun. Yang nggak jadi masalah sih nerima damage skill 2 nya itu, seriusan nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu dia nggak kena cuy. Dan tiba-tiba kita udah mati aja gitu sama efek incinerate-nya gitu. Yang paling ngeselin adalah kan efek incinerate-nya itu kalau kena terus nyerang kita lagi, damage yang kita terima jauh lebih sakit gitu ya. Aduh. Nice. Itu kena kita doang ya, kalau kena dikit Onigashima juga bahaya. Waduh, ini ngapa lagi cuy? Aduh, nice ya. Dasar kau cucu durhaka. Oh no. Nice ya, kita bisa menang. Oke guys, kita 4.865 guys ya terus skornya. Dan yang MVP lagi-lagi si Kit Onigashima juga guys ya. Emang Kit Onigashima langganan MVP cuy. Oke guys, jadi untuk di match kedua kali ini teman-teman, saya cuma bisa 2 kali ngambil bendera dan 1 kali kill guys ya. Walaupun 1 kali kill itu nggak jadi masalah untuk defender itu, walaupun dia killnya itu nggak ada sama sekali pun, itu nggak jadi masalah. Yang paling penting dia lama matinya guys ya. Ya kecuali orang-orang yang emang iseng bikin defendernya itu full attack gitu ya guys ya, itu beda lagi gitu. Tapi ya kalau untuk kalian yang benar-benar mainin role-nya secara role-nya, pasti kalian yang harus kalian utamain itu adalah gimana caranya defender kalian itu lama mati gitu ya, karena kalian penting banget untuk menjaga bendera guys ya.
Nah itu dia guys ya, gameplay dari Defender yang tebal banget dan sempat terlupakan guys ya, yaitu Uroge sama Yongarp guys ya. Kalian bisa lihat sih, kalau Uroge dia mungkin iya tebal banget juga sih, damage-nya juga sakit gitu. Tapi kalau Yongarp itu dia lebih fleksibel aja gitu. Lebih bagus banget sih guys ya, karena dia punya trade yang kalau dia menyerang musuh bertipe kapten, itu damage-nya itu bertambah guys ya gitu. Jadi ada serangan, ada increase khususnya gitu kalau menyerang musuh yang bertipe kapten gitu. Bajak laut ya of course. Dan untuk teman-teman yang punya kedua cara ini gitu, tapi masih bingung-bingung dengan trade-nya, kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, tinggalin aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini dan sampai ketemu di konten selanjutnya and stay santuy.